Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita buka kembali sejarah yang sudah terungkap oleh para ahli akhir-akhir ini, di mana sebelumnya ditutup-tutupi dan dirahasiakan khususnya oleh kelompok para habib yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya buat hidup di negeri ini setelah mereka tidak bisa pulang kembali ke Yaman karena memang negara Yaman itu sedang kacau. Wabil khusus kepada saudara-saudara saya yang di tengah-tengah mereka hidup para habib, sehingga cara berpikirnya adalah cara berpikir habib, cara hidupnya mengikuti cara hidup habib, budayanya mengikuti budaya habib. Lebih dari itu, mereka sudah mulai meninggalkan budaya Nusantara, ditinggalkan, bahkan dimusuhi, lalu secara membabi buta mengikuti budaya para habib. Ini sungguh sangat berbahaya bagi ke depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, wabil khusus masyarakat DKI Jakarta atau Betawi, masyarakat Pasuruan, masyarakat Bogor, masyarakat Pekalongan, masyarakat di mana di situ banyak habibnya, saya mengajak, mari kita sadar, kita buka mata, kita lihat kembali sejarah yang sudah dipalsukan oleh oknum-oknum demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pertama, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara apa perbedaan habib dengan Kiai Nusantara. Sungguh pun Kiai Nusantara menghormati, memuliakan para habib. Awal mula sejarah habib datang ke Indonesia, jelas mereka adalah orang-orang Yaman, imigran yang didatangkan oleh Belanda dari Yaman ke Indonesia, lalu disuruh mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW dengan gelar habib. Kemudian setelah mereka berada di Indonesia, diberikan pekerjaan oleh Belanda, menjadi partner Belanda, partner penjajah, agar tetap bisa bercokol menguasai Indonesia. Maka itu para habib diberikan fasilitas yang mewah oleh Belanda. Mereka ditempatkan di daerah-daerah yang makmur, ditempatkan di kampung-kampung masyarakat sudah mapan hidupnya. Kemudian kepentingan para imigran yang ngaku sebagai cucu Rasulullah itu dibela kepentingannya. Maka menjadi sangat jelas para habib itu adalah antek Belanda. Contohnya Habib Utsman bin Yahya. Ini adalah tokoh yang menjadi sentral para habib, menjadi ikutan para habib
bertugas membela kepentingan penjajah Belanda. Ditokohkan, hidupnya di mana? Di Batavia, Jakarta. Maka orang Jakarta termasuk masyarakat yang paling hormat dan cinta kepada Habib setengah mati. Apalagi di Jakarta sesudah itu ada yang namanya Habib Al-Habsyi, Ali Al-Habsyi. Itu konon ceritanya adalah menantu Habib Utsman bin Yahya. Tokoh ini menjadi sentral guru utama di Betawi, yang kemudian oleh para Habib diceritakan sebagai cerita bohong kalau Habib ini adalah yang membantu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Katanya, kebohongannya, kalau Bung Karno itu sebelum proklamasi minta restu. Tanpa restu itu proklamasi tidak akan pernah terjadi. Ini kebohongan yang dibuat oleh Habib. Jadi itu adalah menantu Habib Utsman bin Yahya. Ceritanya begitu yang saya dengar. Tapi memang betul. Jadi Habib-Habib itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Maka mereka tinggalnya adalah di kota-kota besar, di sentral-sentral ekonomi. Tetapi, saudara sekalian, berbeda dengan Kiai Nusantara. Kiai Nusantara hidupnya dijajah, dimusuhi oleh Belanda, dikejar-kejar, ditangkap. Kalau sudah ditangkap, disiksa oleh Belanda. Kemudian para kiai ajengan yang dulu kaya, punya lahan, punya pertanian, punya perkebunan, dirampas oleh Belanda, dipaksa untuk membayar pajak sebesar-besarnya atau upeti yang harus disetor kepada Belanda. Kiai-kiai diasingkan ke tempat-tempat yang sunyi, daerah-daerah yang tidak subur atau tandus. Ke sana kiai-kiai Nusantara dibuang. Tempat tinggalnya di daerah-daerah di mana rakyatnya sangat miskin. Rakyatnya tidak seperti rakyat di mana Habib di situ ditempatkan. Sangat jauh berbeda. Kemudian semua kepentingan para kiai Nusantara selalu dikalahkan bila berhadapan dengan kepentingan para Habib. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kalau sampai hari ini saudara tidak menyadari itu, dan saudara tetap membanggakan kepada para Habib, maka saya pertanyakan, di mana nasionalisme saudara? Di mana rasa cinta saudara kepada kiai-kiai Nusantara yang telah berjuang untuk negeri ini? Para Habib mestinya sudah dikirim pulang oleh Bung Karno seperti orang-orang Belanda yang dikembalikan oleh Bung Karno ke negara asalnya Belanda.
Tetapi saudara sekalian, catat, para Habib itu tetap ada di Indonesia karena dibela kiai-kiai yang semula diasingkan, yang semula dimusuhi Belanda, semata-mata karena merasa bahwa Habib itu adalah saudara seagama. Jadi Habib ini kalaulah tidak dibela, dilindungi oleh orang-orang NU, oleh kiai-kiai NU, mestinya sudah dipulangkan ke Yaman. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah adalah tokoh-tokoh yang meminta kepada Bung Karno untuk diakui Habib-Habib itu sebagai warga negara dan diberikan hak warga negara Indonesia. Maka ada Habib yang diramut. Apa itu diramut? Dibawa ke rumah, diberi makan. Karena di masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Habib-Habib itu sudah tidak ada harganya. Karena Belanda kalah dengan Jepang. Lontang-lantung setelah ditinggal Belanda, diramut, dirangkul, ditampung oleh kiai-kiai Indonesia. Diberi makan. Ya. Bahkan ada yang diajak untuk masuk ke NU. Tetapi kurang ajar. Setelah masuk jadi pengurus NU, inginnya NU dikuasai oleh mereka. Bahkan sejarah NU dikaburkan. Kalaulah tidak ada orang-orang Kiai Nusantara yang berkasih sayang kepada para Habib itu, maka saudara-saudara Habib itu sudah harus dipulangkan ke Yaman. Sebagaimana Bung Karno memulangkan orang-orang Belanda ke negara asalnya. Maka kalau saudara-saudara saya yang pribumi ini tidak melihat sejarah itu, inilah sebetulnya orang yang kualat kepada kiai-kiai Nusantara. Sesungguhnya Kiai Nusantara meminta kita, generasi saat ini, untuk menghormati Habib itu karena kemanusiaan, karena seagama. Kalau toh ada kiai-kiai yang percaya Habib itu keturunan Rasulullah SAW, itu dulu dasarnya husnudzon. Dan sekarang sudah terbukti Habib bukan keturunan Rasulullah, maka husnudzon itu harusnya dibuang dan hilangkan. Habib manusia biasa. Kita perlakukan seperti manusia biasa. Kalau sampai saat ini saudara tetap membela Habib, maka berarti saudara tidak punya nasionalisme, dan saudara sama artinya rakyat Indonesia yang sudah tercabut dari akar budaya Indonesia. Saudara lebih cinta kepada budaya Habib, sementara Habib itu adalah manusia yang ngenger tetapi kurang ajar dan tidak tahu diri, malah ngaku-ngaku Indonesia ini hebat karena para Habib. Saudara, sekali lagi, mari kita sadar. Kita tidak membenci Habib, tapi menyadarkan kalau Habib adalah manusia biasa dan harus diakui. Mau mengakui kalau dirinya bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.